Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatir Umardiah, NIM 26 dari kelas SA semester 6. Video ini saya buat guna untuk mengerjakan ujian tengah semester di mata kuliah kontrak bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Labib Nubahai MSI. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak di nomor satu dan saya akan persingkat pertanyaannya. Sebagai seorang kontrak daftar, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Baik, sebagai seorang kontrak daftar, khususnya dalam penyusunan kontrak bisnis syariah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kontrak bisnis syariah ini memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti terhindar dari riba, maisir, goror, perjudian atau hal-hal yang dilarang dalam Islam serta prinsip keadilan dan transparansi juga wajib dijaga dalam melakukan kontrak bisnis ini. Yang kedua adalah perhatikan struktur dan elemen formal kontrak seperti identitas para pihak, objek akad, jangka waktu, nilai transaksi, hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Semua harus tertulis secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir atau nantinya akan berdampak ke pemikiran yang lebih panjang lagi atau pendapat yang lebih panjang lagi. Yang ketiga adalah tentukan jenis akad syariah yang digunakan secara tepat. Misalnya, jika melibatkan transaksi jual beli, maka akad yang dipakai bisa murabahah. Jika berbentuk kerjasama modal, maka akadnya bisa mudharabah atau musyarakah. Pemilihan akad yang tepat akan berpengaruh terhadap isi dari kontrak bisnis syariah tersebut. Yang keempat adalah lakukan pengkajian secara menyeluruh. Kontrak harus tidak sesuai hanya dengan syariat Islam, tapi juga harus dengan hukum positif atau hukum negara yang berlaku saat ini, terutama kontrak lintas yuridis. Jadi kalau misal melakukan kontrak bisnis itu tidak hanya bisa memandang di Islam aja, tapi juga harus melibatkan hukum positif seperti itu. Di nomor 5, bangun komunikasi yang baik dengan para pihak. Kontrak yang disusun harus atas dasar kesepakatan atau kerelaan bersama, atau yang dalam fikih bisa disebut dengan bil ta'aqud. Hindari adanya paksaan atau dominasi dari salah satu pihak. Nah, keenam, gunakan bahasa kontrak yang baik eh, untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Jadi menghindari hal-hal yang disalahpahamkan. Dengan memperhatikan keenam ini, penyusunan kontrak drafting diharapkan bisa sesuai dengan syariat Islam maupun hukum negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu nanti ada kasus dan pertanyaannya adalah langkah-langkah strategis apa yang seharusnya saya ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespon persoalan yang sudah ada ya, dan disuruh untuk menjelaskan. Jadi jawaban saya adalah penafsiran klausul kontrak jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan, maka perlu yang saya ambil pertama adalah saya meninjau kembali jika klausul yang diperselisihkan itu memang ada. Saya menganalisis hukumnya untuk melihat apakah ada ketidakjelasan atau kerancuan atau potensi multitafsir. Jika memang ada, maka saya perlu untuk meninjau kembali. Ini sangat penting karena dapat memahami awal dari akar perselisihan itu atau permasalahan itu terjadi. Yang kedua, saya akan mengadakan pertemuan dan mediasi antara para pihak dengan tujuan untuk mendengarkan langsung pandangan masing-masing pihak untuk mengklarifikasi maksud awal dari klausul tersebut.
Dalam kapasitas saya juga bisa menjelaskan maksud penulisan klausul tersebut sejak awal saat kontrak dibuat. Ketiga, jika memang terdapat kekeliruan dalam kelemahan dalam perumusan klausul, maka perlu dilakukan amandemen atau addendum terhadap kontrak dengan persetujuan kedua belah pihak. Ini sangat penting karena bertujuan agar kedepannya tidak terjadi konflik yang serupa. Yang keempat, juga dapat mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku untuk mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks syariah, penyelesaian harus diarahkan pada prinsip musyawarah dan iktikat baik antara para pihak. Jadi yang terakhir yaitu yang kelima, sebagai pembelajaran saya juga akan meningkatkan standar penulisan kontrak ke depannya, khususnya dari segi kejelasan bahasa, detail klausul, agar dapat meminimalkan konflik atau perselisihan serupa agar tidak terjadi kembali di kemudian hari dan nantinya tidak akan ada hal-hal serupa yang saya lakukan di kesalahan pada saat itu gitu. Jadi kalau bisa nanti kalau misal ada perselisihan atau apa, tetap diselidiki terlebih dahulu. Seperti itu. Pertanyaan nomor 3. Apa Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jelaskan. Governing law atau choice of law adalah ketentuan dalam kontrak internasional yang menentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk menafsirkan dan menyelesaikan sengketa dalam kontrak bisnis atau kontrak tersebut. Sementara choice of forum adalah kesepakatan mengenai lembaga atau yuridiksi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, misalnya pengadilan suatu negara atau arbitrase internasional. Pentingnya menyepakati governing law dan choice of law, choice of forum maksudnya ya, dalam kontrak internasional adalah karena pihak-pihak berasal dari negara yang berbeda dan memiliki sistem hukum dan pengadilan yang berbeda pula. Tanpa kesepakatan yang jelas, jika terjadi sengketa akan timbul perdebatan panjang mengenai hukum siapa yang berlaku dan di mana sengketa harus diselesaikan. Dengan menetapkan governing law atau choice of forum sejak awal, para pihak dapat mengurangi ketidakpastian hukum, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta menghindari biaya tambahan dan konflik yuridiksi. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Dalam konteks kontrak syariah yang internasional, governing law juga dapat mempertimbangkan sistem hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam, seperti hukum di negara-negara dengan sistem legal ya yang berbasis syariah atau yang memiliki pengadilan syariah. Kesimpulannya adalah kesepakatan governing law dan choice of forum merupakan langkah preventif yang sangat strategis dalam kontrak lintas negara agar jika terjadi sengketa, proses penyelesaian dapat berlangsung efisien, adil, dan sesuai dengan kehendak para pihak. Seperti itu. Sekian dari jawaban-jawaban saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.